Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fasolan nasa syu'ba wa qabaila li'arufu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul insan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil mihba. Al-hadits. Pertama-tama yang al-fakir hormati, sahibul fadilah wal karamah, para alimil ulama yang al-fakir hormati, para masyayikh dan begitu pula para ju'ama yang sangat al-fakir hormati, dimulai RT RW, kepala desa, para camat, pak bupati, dan sampai ke presiden yang sangat al-fakir sekali lagi hormati. Dan begitu pula kepada seluruh jamaah Aribat Manbol Hikmah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, yang tidak hadir di tempat ini, yang sangat al-fakir banggakan dan muliakan. Begitu pula kepada para pemuda-pemudi jamaah Aribat Manbol Hikmah dimanapun berada, tiada lupa pula yang sangat al-fakir banggakan. Dan semoga semuanya yang tidak sempat disebut oleh al-fakir tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menghujani, menganugerahi rahmat, sehingga kita semua benar-benar dijadikan atau menjadi makhluk yang sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kita hidup di dunia ini tentu sudah tahu semua, sudah maklum semua, di dunia hanyalah sementara saja. Di dunia hanyalah sementara saja. Entoh dunia ini hanyalah tempat lewat saja. Kadang-kadang kita di dunia ini ada yang hanya 1 hari, begitu keluar dari rahim seorang ibu langsung meninggal dunia. Terkadang ada yang diberi kesempatan oleh Allah hanya 1 minggu, hanya 1 bulan,
hanya 1 tahun, hanya 7 tahun, dan seterusnya. Ini adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu kita pikirkan dan perlu kita rencanakan hidup kita ini akan kemana dan seperti apa, dan selamatkah kita nanti setelah kita pulang ke rahmatullah Allah Azza wa Ala. Artinya apa? Artinya kita hidup ini tidak boleh berleha-leha. Artinya kita hidup ini jangan sembarangan. Artinya kita hidup ini jangan sepele. Sepele apa? Ya, kita misalkan hidup hanya tiduran, hanya main-main, hanya buang-buang waktu yang begitu tidak bermanfaat. Padahal kita diberi waktu oleh Allah terbatas. Oleh karena itu marilah kita muraqabah, muhasabah. Kita sekarang di mana, akan kemana, dan di mana kita bertempat nanti, neraka ataupun surga tempat kita nanti untuk selamanya. Subhanallah. Kita hidup punya Allah, punya Rasul. Kesininya kita punya para aulia Allah. Ikutan kita yang dekat dengan kita para ulama. Ulama mengikuti para aulia. Aulia mengikuti para rasul dan anbiya. Kesanahnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pimpinan atau raja maharaja. Kalau kita ingin selamat, kenalkan atau harus kenal kita dengan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kita punya Allah, kita harus kenal dengan Allah. Kita punya raja, kita harus kenal dengan raja maharaja. Siapa? Allah Jalla wa'ala. Kemarin kita telah rampung atau beres menerangkan tentang sifat Allah yang 20 dan wenangnya 1, jaidnya 1. Jadi 41. Wajib 20, mustahil 20, wenangnya 1. Jadi 41. Itu berarti sudah terisi lafadz la ilaha illallah. Sekarang untuk mengisi Muhammadur Rasulullah, yaitu adalah kita harus tahu, mengerti, paham terhadap Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita harus mengetahui sifat di Rasul yang wajib yang 4. Sifat yang wajib di Rasul yang 4 itu adalah, yang nomor 1-nya adalah sidik. Jadi sifat yang wajib di Rasul itu adalah sidik. Sidik artinya wajib benernya utusan. Jadi yang namanya utusan itu adalah semua benar, tidak bohong. Beda dengan kita. Kalau kita kadang-kadang, ya ini tidak semua sih, kadang-kadang jangankan yang bodoh, jangankan yang tidak mengerti, yang mengerti pun, bahkan bertitel alim pun, bertitel al-alamah pun, kadang-kadang tidak semua sih yang benar-benar tidak dikehendaki oleh Allah, maksudnya masih suka berbohong. Bahkan kadang-kadang
banyak berbohong. Nauzubillahi min dzalik. Para utusan tidak bohong. Dan yang kedua adalah amanah. Amanah itu adalah wajib terpercayanya utusan. Jadi utusan itu terpercaya, jujur. Ini kita harus tahu seperti apa sifat-sifat utusan Allah. Satu, sidik, benar. Dua, amanah, terpercaya. Ketiga, tabligh, yaitu mendatangkan apapun yang diperintahkan untuk didatangkan, maka mendatangkan para utusan. Risalah Allah yang harus disampaikan kepada umat, maka utusan Allah selalu mendatangkan. Tidak mengumpatkan, tidak menyumputkan, tidak menyembunyikan. Yang keempatnya adalah patonah. Sifat yang wajib di utusan Allah yaitu adalah patonah. Patonah itu adalah wajib, benarnya, pintarnya utusan. Jadi utusan itu pintar-pintar, cerdas-cerdas, tidak bodoh, tidak telemik, tidak. Jadi utusan Allah itu adalah cerdas, cerdas. Sifat yang empat macam ini, sifat yang wajib di utusan Allah, kita harus tahu, mengerti, dan meyakini. Insya Allah. Jadi sekali lagi, sifat yang wajib di utusan Allah itu adalah satu, apa? Satu, sidik. Dua, amanah. Tiga, tabligh. Empat, patonah. Ini harus kita catat, harus kita hafalkan, dan harus kita masukkan dan resapi, percaya, yakini dalam hati kita sifat yang wajib di Rasul ini yang empat. Jadi nanti kita disambung lagi di lain kesempatan, yaitu yang mustahil di Rasul. Disambung dengan yang jaiz satu. Jadi 9. Digabung dengan yang wajib di Allah, yang mustahil di Allah, dan wenangnya satu, jadi 50 aqaid. Ya, terisi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana kalimah la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Banyakkan hadis-hadis Nabi yang menceritakan bahwa la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah miftahul jannah. Barang siapa yang meninggal dunia mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhala jannah, masuk surganya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ingin minum dulu. Minta air kok.